terkait dengan event-event IESA dan juga company profile dari IESA. Kepada panitia, dipersilakan. IYSA atau Indonesian Young Scientist Association adalah lembaga yang bergerak untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas pelajar Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi ilmiah dan non-kompetisi di tingkat nasional maupun internasional. IESA didirikan pada tahun 2018 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para generasi muda baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengeksplorasi kemampuannya pada bidang sains, terutama pada bidang riset ataupun penelitian, dan juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti kompetisi pada bidang karya ilmiah, invensi, dan inovasi baik pada level nasional maupun internasional. IESA memiliki tujuan untuk memberikan peluang serta menumbuhkan jiwa kompetisi agar lebih mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri pelajar Indonesia, khususnya di bidang sains dan teknologi. Kini, IYSA sudah memiliki lebih dari 50 afiliator di seluruh dunia. Selain memiliki banyak afiliasi yang menyelenggarakan event, IYSA juga memiliki event tersendiri. Ada 7 event nasional dan 11 event internasional yang dimiliki oleh IYSA. Di antaranya adalah Youth National Science Fair atau YNSF, Online Science Project Competition atau OSPC, National Applied Science Project Olympiad atau NASPO, National Research Teachers Competition atau NRTC, National Invention Competition for Young Muslim Scientists atau NICIMS, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Smart Researcher atau LKTIN Smart Researcher. Selain itu, ada juga event internasional IYSA seperti ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair atau ISEF, International Science and Invention Fair atau ISIF, World Invention Competition and Exhibition atau WIC, Indonesia International Applied Science Project Olympiad atau I2ASPO, International Invention Competition for Young Muslim Scientists atau ICIMS, Youth International Science Fair atau YISF, World Youth Invention and Innovation Award atau WYIIA, International Research Teacher Competition atau IRTC, Indonesia International IoT Olympiad atau I3O, dan Indonesia International Invention Expo atau I3EX. Selain kegiatan kompetisi, IYSA juga memiliki program non-kompetisi seperti nasional dan internasional webinar, research teachers forum, online research course, IYSA Research Portal, IYSA Edutainment, IYSA Excursion, IYSA Venue Review, dan aplikasi rumah riset. Dalam pengembangannya, IYSA juga memiliki sederet tim ahli dan staf ahli yang merupakan praktisi, peneliti, dan educator dari berbagai macam institusi di Indonesia. Kini, IYSA juga memiliki anggota yang disebut sebagai Member of IYSA di 9 daerah besar Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta,
Bali dan NTT, Kalimantan dan Riau, Sumatera, dan Sulawesi. IESA juga sudah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan internasional di berbagai negara di dunia. Jadi, tunggu apa lagi? Bergabunglah dengan Indonesian Young Scientist Association atau IYSA dalam meningkatkan potensi pelajar-pelajar Indonesia, terutama di bidang sains dan teknologi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peneliti muda Indonesia. Selamat datang di webinar IYSA hari ini. Bagaimana kabarnya nih teman-teman di sore ini? Boleh dong kasih reaction jempolnya jika kamu sudah siap untuk mengikuti webinar hari ini. Boleh kasih reaction jempolnya? Oke, terima kasih atas reaction-nya ya. Jumpa lagi di series webinar hari ini bersama aku, Sri Kandi Ayu, sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Dan teman-teman, partisipan yang sudah join hari ini, tentunya webinar hari ini tidak kalah menarik dengan webinar-webinar sebelumnya. Karena speaker kita hari ini yaitu Ibu Nur Hamimah Lailis atau biasa disapa Bu Eli akan membahas materi seputar penelitian. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu belum nih kita akan bahas apa? Seperti sudah tertera di poster ya, bahwa sore hari ini kita akan bahas terkait dengan metodologi penelitian. Nah, seperti yang kita semua tahu nih, metodologi penelitian ini kan biasanya disebut sebagai suatu sistematika kepenulisan yang dipakai dalam menulis suatu karya, baik karya tulis ilmiah ataupun karya penelitian lainnya seperti artikel, jurnal, karya ilmiah, konferensi, dan lain sebagainya. Dan metodologi penelitian ini teman-teman cukup luas dan kompleks sekali, dan di dalamnya kita bisa bahas mulai dari penelitian-penelitian itu ada apa saja sih, bisa ada kualitatif, kuantitatif, observational, review, dan lain-lain. Dan juga kita akan membahas penelitian dari segala disiplin ilmu. Jadi pastinya materi sore ini akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman peneliti muda di sini yang sudah banyak atau punya interest di bidang riset, pasti butuh sekali dengan materi sore ini. Dan juga seperti yang kita semua tahu bahwa IYSA, aku akan memperkenalkan sedikit nih tentang IYSA. IYSA juga merupakan salah satu lembaga yang bernafaskan penelitian teman-teman, di mana IYSA ini kerap sekali mengadakan berbagai program dan event yang berhubungan dengan penelitian, baik nasional maupun internasional. Nah, siapa di sini yang sudah pernah join event IYSA atau sudah pernah ikut kompetisi di IYSA? Boleh dong raise hand-nya. Siapa nih di sini teman-teman mungkin yang sudah pernah ikut? Oke, ada beberapa yang sudah pernah ikut ya. Nah, teman-teman yang belum pernah ikut atau mungkin baru tahu tentang IYSA, kita sudah siapkan satu video terkait dengan IYSA Company Profile. Jadi teman-teman bisa tahu lebih banyak IYSA itu seperti apa. Jadi untuk panitia, kami persilakan untuk share screen videonya. IYSA atau Indonesian Young Scientist Association adalah lembaga yang bergerak untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas pelajar Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi ilmiah dan non-kompetisi di tingkat nasional maupun internasional. IYSA didirikan pada tahun 2018 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para generasi muda baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengeksplorasi kemampuannya pada bidang sains, terutama pada bidang riset ataupun penelitian.
dan juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti kompetisi pada bidang karya ilmiah, invensi, dan inovasi baik pada level nasional maupun internasional. ISA memiliki tujuan untuk memberikan peluang serta menumbuhkan jiwa kompetisi agar lebih mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri pelajar Indonesia, khususnya di bidang sains dan teknologi. Kini, IESA sudah memiliki lebih dari 50 afiliator di seluruh dunia. Selain memiliki banyak afiliasi yang menyelenggarakan event, IESA juga memiliki event tersendiri. Ada 7 event nasional dan 11 event internasional yang dimiliki oleh IESA. Di antaranya adalah Youth National Science Fair atau YNSF, Online Science Project Competition atau OSPC, National Applied Science Project Olympiad atau NASPO, National Research Teachers Competition atau NRTC, National Invention Competition for Young Muslim Scientists atau NICIMS, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Smart Researcher atau LKTIN Smart Researcher. Selain itu, ada juga event internasional IESA seperti ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair atau ISEF, International Science and Invention Fair atau ISIF, World Invention Competition and Exhibition atau WIC, Indonesia International Applied Science Project Olympiad atau I2ASPO, International Invention Competition for Young Muslim Scientists atau ICIMS, Youth International Science Fair atau YISF, World Youth Invention and Innovation Award atau WYIIA, International Research Teacher Competition atau IRTC, Indonesia International IoT Olympiad atau I3O, dan Indonesia International Invention Expo atau I3EX. Selain kegiatan kompetisi, IESA juga memiliki program non-kompetisi seperti nasional dan internasional webinar, research teachers forum, online research course, IESA Research Portal, IESA Edutainment, IESA Excursion, IESA Venue Review, dan aplikasi rumah riset. Dalam pengembangannya, IESA juga memiliki sederet tim ahli dan staf ahli yang merupakan praktisi, peneliti, dan educator dari berbagai macam institusi di Indonesia. Kini, IESA juga memiliki anggota yang disebut sebagai Member of IESA di 9 daerah besar Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali dan NTT, Kalimantan dan Riau, Sumatera, dan Sulawesi. IESA juga sudah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan internasional di berbagai negara di dunia. Jadi, tunggu apa lagi? Bergabunglah dengan Indonesian Young Scientist Association atau IESA dalam meningkatkan potensi pelajar-pelajar Indonesia, terutama di bidang sains dan teknologi.
Baik, itu dia video terkait dengan company profile dari IESA. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya, apa sih IESA atau Indonesia Young Science Association itu, dan juga apa saja program-programnya, baik event atau non-event dari IESA. Setelah mengenal lebih dekat dengan IESA, sekarang aku akan mengenalkan nih, terkait dengan speaker kita hari ini. Karena tak kenal maka tak sayang, bukan? Nah, speaker kita yang keren hari ini adalah Ibu Nur Hamimah Lailis Indriani, MSc. Ibu Nur Hamimah merupakan salah satu staf ahli IESA yang sudah menjadi juri di beberapa event di IESA sejak tahun 2020. Selain itu, Ibu Eli juga aktif dalam berbagai organisasi seperti pengurus Organization and Women in Science for Developing World, anggota PPSKI atau Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia. Hingga saat ini, Ibu Nur Hamimah atau biasa disapa dengan Bu Eli ini juga telah memiliki publikasi penelitian sebanyak 11 penelitian di bidang life science, environmental science, material science, dan inorganic chemistry. Dan kebetulan Ibu Eli ini sudah ada di ruangan ini. Aku ingin menyapa Bu Eli. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Suara saya jelas ya Mbak Ayu? Jelas Ibu. Alhamdulillah. Baik. Itu dia teman-teman. Jadi sebelum memulai materi pada hari ini, aku ingin mengingatkan beberapa peraturan dalam webinar hari ini. Jadi mohon disimak ya untuk teman-teman partisipan. Pertama, seluruh partisipan dimohon untuk menyalakan kameranya. Ya, dimohon untuk menyalakan kameranya dan mematikan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali dipersilakan oleh panitia. Yang kedua, peserta yang ingin bertanya diharapkan dapat menuliskan pertanyaan pada sesi diskusi atau tanya jawab dengan format nama, _institusi pendidikan, _pertanyaan. Nanti MC akan memilih pertanyaan yang relevan untuk dijawab oleh narasumber. 3, peserta dilarang untuk memberikan pertanyaan yang tidak relevan dengan topik atau mengandung unsur sara. Lalu juga seluruh peserta wajib mengisi absensi yang akan di-share oleh MC di akhir acara sebagai bukti kehadiran dan syarat mendapatkan sertifikat. Seluruh peserta dapat menerima materi hari ini dengan saksama. Ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi untuk teman-teman, bisa disiapkan buku catatannya, disiapkan snack kesukaannya, atau minuman favorit di sampingnya supaya lebih nyaman untuk mendengarkan materi hari ini nih oleh Ibu Eli. Nah, tanpa berlama-lama lagi kepada Ibu Nur Hamimah atau Ibu Eli, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Mbak Ayu, suara saya jelas? Halo? Jelas Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik mahasiswa, mungkin ada juga adik-adik pelajar SMA, juga mungkin ada Bapak Ibu guru, ataupun audiens umum ya yang ingin tahu lebih dalam tentang metodologi penelitian. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat screen saya, Mbak Ayu? Sudah Ibu, sudah terlihat. Jadi kalau misalkan mau mengupas tentang metodologi penelitian itu, kalau di kampus sendiri, saya kebetulan sedang ambil S3 begitu di UNESA, itu kami mendapatkan materi metodologi penelitian itu sebanyak 6 SKS. 6 SKS selama 1 semester. Jadi 2 SKS untuk penelitian kuantitatif, 2 SKS untuk penelitian kualitatif, 2 SKS tentang penelitian research and development atau R&D. Jadi 3 jenis metodologi penelitian itu disampaikan dalam 6 SKS ya. Jadi sore hari ini saya lebih ke practical guide aja ya. Jadi ke praktisnya aja sama penerapannya saja nanti. Tapi saya tetap bahas prinsip-prinsipnya ya nanti ya.
Baik, saya mulai di sini. Nah, ini dulu. Jadi kita perlu pahami dulu apa sih sebenarnya metodologi penelitian ya. Jadi kalau di dalam riset begitu ya, dalam riset itu peran metodologi penelitian itu sangat penting sekali ya, nyawanya ya, kalau bisa dibilang itu nyawanya riset gitu ya. Jadi kalau seorang peneliti, researcher tidak mengerti tentang metodologi penelitian, maka dia pasti akan kebingungan begitu, nantinya bakalan ngapain aja sih, saya meneliti topik tertentu itu apa yang harus saya lakukan gitu ya, itu pasti akan kebingungan. Sebelumnya di awal kita pahami dulu kalau rujukan umum ya, rujukan yang sering kita pakai dalam memahami metodologi penelitian itu biasanya bukunya Creswell ya, di tahun 2014 itu di perpustakaan kampus tuh banyak banget, itu silahkan dipinjam gitu ya. Online-nya juga ada, kalau mau cari di yang gratisan biasanya di ini ya, library ini ya, Genlib ya, Genlib. Yang gratisan itu ya, bisa di-download gratisan. Jadi kalau menurut Creswell sendiri, research methods involve the form of data collection, analysis, and interpretation that research proposes for the studies. Nah, disederhanakan oleh Prof. Sugiono, jadi kalau di Indonesia itu baik kita lanjutkan ya, jadi ada beberapa motivasi ya yang kita kenali ketika kita membuat sebuah riset atau ingin meneliti sesuatu begitu ya. Yang pertama itu karena ingin kita mengikuti kompetisi ya, tadi seperti yang diputarkan di video profilnya IWSE. IWSE punya banyak sekali kompetisi research begitu, itu adalah salah satu motivasi melakukan sebuah penelitian ya, jadi untuk mengikuti kompetisi. Yang kedua, bagi mahasiswa S1 hanya tugas akhir. Nah, tugas akhir ini berupa penelitian. Kalau S1 berarti skripsi begitu ya, S2 tesis, S3 disertasi. Kemudian ada lagi juga penelitian yang sifatnya pengabdian masyarakat begitu. Jadi ada penelitian-penelitian kolaborasi antara institusi misalkan kampus begitu dengan misalkan pemerintah untuk tujuan pengabdian masyarakat. Itu biasanya sering dilakukan di kampus-kampus. Nah, itu 3 motivasi yang sering kita jumpai dalam melakukan sebuah penelitian gitu. Nah, di sini saya sampaikan singkat terkait dengan jenis penelitian yang kita kenali ya secara umum gitu ya. Yang sering kita pakai itu pasti kuantitatif, ini metode yang paling lama begitu ya, disebut sebagai metode tradisional sebenarnya. Karena dia didasarkan pada filsafat positivistik. Saya lanjutkan, jadi untuk kualitatif tadi itu diterapkannya pada kondisi objek yang alamiah tanpa adanya manipulasi atau perlakuan ya. Instrumen penelitiannya adalah si peneliti itu sendiri, jadi si researcher itu sendiri. Itu perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian kalau research and development atau R&D itu fungsinya adalah untuk memvalidasi dan mengembangkan produk baru, bisa berupa model pembelajaran begitu ya, kalau di bidang pendidikan, prosedur gitu ya. Kemudian ada teknik, ada alat-alat yang didasarkan pada metode dan analisis dari permasalahan yang spesifik. Intinya kalau R&D itu bisa membuat suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang lama menjadi sesuatu yang baru. Nah, ini R&D ini biasanya sering dipakai di perusahaan-perusahaan ini ya, yang biasanya menghasilkan produk-produk ya kayak skincare, kemudian obat-obatan seperti itu ya, itu akan harus selalu upgrade terus ya, vaksin ya, itu kan penelitian research and development, itu mengembangkan suatu produk dan mengujinya, kalau sudah bagus baru dilempar ke pasaran. Nanti dievaluasi lagi, kemudian kalau ada kekurangan diriset lagi begitu, seterusnya gitu. Nah, di sini ini saya lanjutkan lagi untuk yang mixed method tadi. Itu pengertiannya metode yang mengkombinasikan antara 2 metode penelitian kualitatif dan kuantitatif ya dalam suatu kegiatan penelitian,
sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Itu untuk pengertiannya. Sedangkan sejarahnya sendiri, kenapa sih kok harus ada mixed method itu? Karena ada kelemahan ya, kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, itu menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian dibandingkan kalau hanya menggunakan satu saja, begitu. Jadi tujuannya kenapa kok ada mixed method ini, karena di kuantitatif dan kualitatif itu ada kelemahan-kelemahannya gitu ya di masing-masing metode itu. Nah, tujuannya sendiri itu sebenarnya untuk memperluas dan memperkuat hasil penelitian serta bisa berkontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian seperti itu. Jadi kita bisa memperoleh hasil yang lebih baik begitu ya, lebih dalam, kemudian lebih valid dan reliable gitu. Nah, di sini saya memberikan petunjuk praktis untuk membuat sebuah penelitian gitu ya. Jadi making research, ini practical guide-nya. Apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan gitu kalau kita ingin meneliti sesuatu? Tentunya pasti bermula dari masalah ya, harus ada masalah. Sebelum kita lanjut ke materi, akan ada video ISA running seperti itu Ibu ya. Mungkin dari panitia boleh share screen, silakan. Halo peneliti muda Indonesia, saat ini saya sedang berada di gedung Balai Mahasiswa Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Jakarta untuk event World Science, Environmental, and Engineering Competition 2022. Nah, ISA bekerjasama dengan Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan WSEC 2022 pada tanggal 17 sampai dengan 21 Juli 2022. Di Jakarta ini, nanti kalian akan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Jakarta, seperti Monas, kemudian Kota Tua, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi, yuk cepetan prepare proyek terbaik kalian, ikut event WSEC 2022 kerjasama antara Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia dengan ISA. Sampai ketemu di venue ya teman-teman. Hello young scientists, I have a good news for you. Indonesian Young Scientist Association in collaboration with Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta will hold World Youth Invention and Innovation Award 2022. The event will be held in online and offline competition. On behalf of Indonesian Young Scientist Association and UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, we invite all of you to come to Yogyakarta to participate in this event. See you in Yogyakarta. Scientists, you know this IYSA event, right? Yes, correct. It's World Invention Competition and Exhibition. WISE 2022 is a collaborative event between IYSA and Segi College Subang Jaya, Malaysia. For after 2 years being held online,
Now, for the fourth WISE 2022, we'll be giving you the chance or the opportunities to participate offline in Kuala Lumpur, Malaysia. Besides competing, there are so many cultural visits such as Batu Cave, Petronas or Twin Tower, KL Tower, National Monument, Legoland, and others. And also, you can try various kinds of Malaysian specialties such as lemak, nasi kerabu, and so on. So, wait no more and join in WISE 2022. Everyone, now I'm at Auditorium Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. For your information, Indonesian Young Scientists Association, in collaboration with Universitas Pendidikan Ganesha Bali, will hold International Science and Innovation Fair 2022 in Bali, Indonesia. And this is the venue of IC 2022. Prepare your project and join us in IC 2022. See you in Bali, Indonesia. Bye. Kita bekerja sama dengan Departemen Aktuaria dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November Surabaya akan menyelenggarakan event NASPO National Applied Science Project Olympiad dan I2 ASPO International Applied Science Project Olympiad di tahun 2022. Event ini rencananya akan diselenggarakan pada bulan Desember tahun 2022 yang akan I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Oke, itu dia teman-teman event dari ISA di tahun ini. Jadi ada beberapa event kompetisi yang akan diadakan di ISA tahun ini. Tadi ya bermacam-macam, ada di Bali, ada di Malaysia. Nah ya. Jadi untuk petunjuk praktisnya saja ya, untuk membuat sebuah penelitian itu yang pertama tentunya judul, kemudian referensi, setelah itu baru kita menyusun proposal, dan baru kita memastikan ke teknis penelitian gitu. Jadi untuk membuat sebuah penelitian sebaiknya referensi itu diperkuat ya. Kita harus sebanyak-banyaknya baca referensi, terutama yang 5 tahun terakhir ya. Publikasi 5 tahun terakhir. Baru setelah itu kita bisa menyusunnya dalam sebuah proposal, dan kita bisa ketika masuk ke proposal itu, kita pastikan proposal itu bisa kita kerjakan gitu ya. Jangan sampai membuat proposal nantinya ketika dikerjakan ternyata itu ada kesulitan-kesulitan yang membuat kita sulit untuk menyelesaikan penelitian itu. Makanya di teknis penelitian kita harus memastikan pihak-pihak mana saja yang akan kita jadikan partner untuk kolaborasi dalam mengerjakan riset. Terutama kalau riset yang sains ya, banyak menggunakan fasilitas laboratorium. Nah,
selanjutnya bagaimana sih prinsip-prinsip penting dalam kita mengerjakan riset ya. Yang pertama tentang riset saintek dulu ya. Karena basic saya adalah kimia, maka tentunya instrumen dan uji laboratorium itu menjadi ujung tombak dalam riset saintek kalau menurut saya ya. Jadi selain referensi, prosedurnya juga harus saintifik. Semua yang kita kerjakan itu berdasarkan penelitian yang sudah terpublikasi begitu ya, yang sudah dikerjakan pada peneliti-peneliti terdahulu. Kemudian instrumennya itu juga sebaiknya relevan dengan data yang akan kita kumpulkan gitu. Instrumennya itu sudah sesuai begitu dengan rumusan masalah yang hendak kita jawab. Kemudian yang namanya penelitian saintek itu pasti mutlak diperlukan uji laboratorium. Jadi sering saya menjumpai menjuri anak-anak yang berkompetisi itu misalkan membuat ini ya, membuat jelly misalkan jelly untuk stunting begitu. Hanya membuat saja tanpa ada uji laboratoriumnya. Nah, itu yang menurut saya secara saintifik kurang ya. Jadi di IESA itu ada rubrik untuk penilaian tuh biasanya laboratory assessment itu ada poin ya, ada poin untuk penilaian di situ. Apakah masih lancar Mbak Ayu? Masih Bu. Masih ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk penelitian sosial humaniora ataupun juga bisa kalau penelitian pendidikan itu masuk ke sini ya, sosial humaniora. Tentunya yang pertama pasti referensi. Ya, referensi itu harus sebanyak-banyaknya kita baca begitu ya, kita cari begitu. Karena referensi itu ujung tombak kita untuk tahu ya permasalahan yang mau kita selesaikan. Malah kalau kami untuk menyusun disertasi itu tidak boleh kurang ya, tidak boleh kurang dari minimal 25, malah itu nggak boleh ya, seharusnya itu 50 sampai 100 artikel. Kalau disertasi biasanya artikel internasional ya, karena nantinya kita ada kewajiban kalau disertasi itu publish di international journal yang terindeks Scopus. Tapi kalau level kompetisi anak-anak SMA kemudian S1 itu setidaknya 25 lah ya, setidaknya 25 itu sudah banyak banget. Maksudnya itu sudah menurut saya bagi mereka itu sudah banyak ya. Syukur kalau bisa lebih begitu ya. Kemudian pemilihan metode. Tentunya kalau riset sosial itu metode harus kuat, mau ambil kuantitatif, kualitatif atau digabung mixed method atau ambil R&D. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, ancer-ancernya kalau kuantitatif ciri-cirinya ada perlakuan, ada manipulasi terhadap objek penelitian yang kita teliti begitu. Kalau kualitatif itu berarti kita researcher itu sebagai kunci ya, kunci dari penelitian itu. Kemudian kalau di kualitatif kuncinya adalah triangulasi. Triangulasi itu artinya pemakaian berbagai macam sumber ya, penelitian yang kita tidak hanya bergantung pada satu saja ya, tapi perlu triangulasi dalam mengolah data. Kemudian kalau R&D itu banyak nanti ya modelnya, ada 4D model, ada ADI, ada Dick and Carey, Borg and Goal, banyak sekali jenis-jenis untuk metode penelitian R&D. Dan itu harus kita kuasai dengan benar. Kalau mau membuat media pembelajaran, yang cocok apa ya model R&D-nya? Oh, yang cocok misalkan 4D model kalau media. Kemudian kalau mau bikin kurikulum atau mau bikin model pembelajaran, apa sih yang cocok? Oh, misalkan Dick and Carey. Oh, kalau misalkan yang lain lagi, maka kita harus pastikan kita memilih model yang cocok. Kemudian instrumen itu yang penting adalah validasinya. Sebelum kita ujikan, kita pakai ya, kita harus validasi terlebih dahulu. Validasi instrumen itu biasanya kita berikan pada ahli media atau ahli materi ya, kalau itu mau mengembangkan sebuah produk begitu. Kalau kuantitatif berarti ya riset sosial kuantitatif berarti angketnya itu kita ini dulu ya, kita masukkan ke SPSS dulu ya untuk uji validitas dan reliabilitasnya sampai berapa persen seperti itu. Kemudian ketika kita mengolah data, nah itu teknik mengolah data itu juga disesuaikan dengan jenis penelitian yang atau metodologi penelitian yang kita ambil gitu ya. Apakah pakai MANOVA, ANOVA atau
statistik yang lain ya, supaya cocok dan menjawab dari tujuan masalah yang mau kita jawab begitu. Nah, kalau penelitian untuk tugas akhir ya, penelitian tugas akhir itu ada skripsi, tesis, dan disertasi. Prinsip dasarnya yang harus dipegang adalah kita harus disiplin menyesuaikan dengan masa studi, gitu ya. Jadi sebaiknya mempertimbangkan masa studi karena terkait dengan pembiayaan beasiswa, gitu ya, tergantung masing-masing jenjang. Kalau misalkan itu beasiswa, tentunya kalau molor dari masa studi maka akan beresiko mahasiswa tersebut membayar SPP, begitu kan, mandiri, gitu kan, tidak ditanggung beasiswa lagi. Jadi yang terpenting dalam mengerjakan penelitian konteks tugas akhir itu perhatikan masa studi ya. Kalau bisa ya harus tepat waktu ya, selesai kalau S1 4 tahun, S2 2 tahun gitu ya, S3 normal itu 3 tahun. Bisa lebih lama ya kalau S3 biasanya, tapi sekali lagi untuk tugas akhir pertimbangkan yang pertama masa studi. Yang kedua pemilihan metodologi. Nah, itu juga sangat penting seperti yang saya sampaikan tadi, sebaiknya mengikuti saran ya dari promotor atau pembimbing gitu ya. Disesuaikan dengan karakter masing-masing jurusan. Karena kadang-kadang di jurusan tertentu itu ada yang alirannya sukanya kuantitatif ya. Terus di jurusan tertentu juga ada yang kebanyakan itu dari turun-temurun itu kualitatif terus. Ada yang ini apa namanya R&D gitu ya, tapi itu makanya disesuaikan dengan culture ya dari masing-masing jurusan atau program studi. Nah, baru setelah itu kita bisa ideal ya, idealisme kita baru kita terapkan kalau kita sudah menyelesaikan tugas akhir tadi. Setelah itu silahkan memilih topik penelitian yang sesuai dengan idealisme begitu, karena biasanya kalau memaksakan idealisme masa studinya akan lebih lama begitu ya untuk mengerjakan penelitian konteks tugas akhir. Nah, selanjutnya penelitian yang konteksnya untuk dikompetisikan gitu. Kalau yang konteksnya dikompetisikan, maka tentunya harus kita kenali ya karakter dari penyelenggara kompetisi ya. Misalkan IYSA punya kompetisi nasional dan kompetisi internasional. Pasti kualitas riset yang dikompetisikan kan berbeda ya. Kalau nasional itu mungkin lebih sederhana begitu daripada yang kompetisi internasional. Kalau kompetisi nasional biasanya permasalahannya ya yang seputar di Indonesia begitu ya. Kemudian temanya itu menyesuaikan panitia ya. Bisa universitas begitu kan yang menyelenggarakan, kementerian ataupun NGO seperti IWSE gitu atau lembaga lain. Kalau kompetisi internasional lebih ini ya kualitasnya lebih dalam biasanya. Itu topik-topiknya sebaiknya dicari dari teknologi dan peralatan yang ada di Indonesia. Memungkinkan nggak sih kalau kita kerjakan di Indonesia begitu? Masih lancar Mbak Ayu? Tadi sempat putus-putus sedikit, tapi sekarang sudah lancar lagi. Sudah lebih baik. Iya. Maaf. Ini tapi nggak kekirim ya tadi ya, yang slide-nya ya? Tidak apa-apa Ibu, tadi sudah lancar kok. Sudah bisa ya? Sedikit, ya. Baik. Ini kurang sedikit kok slide-nya, nanti kita ke Q&A langsung aja. Kemudian yang berikutnya, nah ini kalau ini kan hari ini terakhir untuk ini ya, apa namanya deadline, ini 2 kompetisi nasional yang dimiliki oleh lembaga pemerintah ya. Kalau ada yang satunya lagi BRIN, yang satu lagi Kementerian Kemdikbud ya. Nah, kalau yang BRIN itu deadline-nya kalau untuk yang tahun 2002 itu deadline-nya di hari Minggu ya, di hari Minggu. Kemudian kalau yang opsi itu deadline-nya hari ini ya, nanti malam jam 23.59. Nah, jadi itu adalah seleksi proposal terlebih dahulu. Jadi bagi adik-adik ataupun ini untuk anak SMA ya kalau yang ini. Halo? Apakah bisa saya lanjutkan, Mbak Ayu? Bisa Ibu. Oke. Jadi 2 kompetisi ini itu kompetisi riset yang dimiliki oleh pemerintah ya,
lembaga pemerintahan. Kalau tadi yang ditawarkan sama IESA kan juga banyak ya. Jadi yang biasanya banyak peminatnya itu di dua ini, kompetisi nasional di Indonesia. Nah, ini ada salah satu yang menarik begitu kalau misalkan menjadi finalis Kemdikbud, opsi Kemdikbud itu bisa berkesempatan mendaftar beasiswa Indonesia Maju ya, maupun beasiswa LPDP. Jadi kesempatannya lebih besar begitu. Itu yang sedang dikejar anak-anak begitu ya, mahasiswa anak-anak SMA sekarang. Nah, kalau kompetisi internasional yang terbesar ya, yang menurut saya terbesar di dunia begitu ya, itu adalah Regeneron ISEF. Jadi 2 kompetisi nasional yang sebelumnya saya sebutkan itu nanti muaranya di Regeneron ISEF ini. Ini NGO yang mengadakan, tapi dia sudah tua sekali ya, kompetisinya sudah lama sekali, dan dia selalu menyediakan reward puluhan ribu dolar gitu ya, dari tahun ke tahunnya untuk pemenang-pemenangnya. Tapi ya begitu, kualitas penelitian yang menang di situ itu anak SMA memang dibataskan itu untuk secondary education ya, untuk pelajar tingkat menengah ya, pelajar tingkat menengah sampai usia 18 tahun. Tapi kalau menurut saya kualitas risetnya itu ini ya sudah selevel mahasiswa S2 ya. Sudah selevel mahasiswa S2. Saya pernah menghadiri di Los Angeles tahun 2017 itu luar biasa sekali. Kualitasnya itu sangat bagus gitu ya. Jadi di sana kan ada semacam kerjasama ya antara sekolah-sekolah itu dengan kampus gitu dalam hal analisis, penggunaan alat gitu. Kemudian ada juga kompetisi yang dapat diikuti setiap bulan melalui kerjasama dengan berbagai rekan di video profil tadi ya. Ada 11 kompetisi internasional dan ada 7 ya kompetisi nasional. Nah itu adik-adik pelajar mahasiswa itu bisa melatih diri sebelum mengikuti kompetisi yang lebih besar gitu ya, yang lebih besar seperti Regeneron ISEF. Kalau Regeneron ISEF itu pintunya hanya lewat LKIRBRID sama opsi Kemdikbud. Tapi itu sangat berdarah-darah ya, bisa sampai menuju ke situ itu sangat luar biasa begitu. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ini media sosial saya, mungkin ada yang ingin bertanya ataupun mengkontak saya, ini media sosial saya, bisa di email, di Facebook saya dan Instagram saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Ayu, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya, jaringan ya. Jadi sore ini tuh nggak stabil karena cuaca juga di Surabaya itu lagi mendung gitu, jadi nggak stabil ininya sinyal jaringannya. Mungkin bisa langsung Q&A aja ya, saya bantu untuk menjawab begitu. Silakan Mbak Ayu. Baik, Ibu Eli, atas penjelasannya tadi ya, seputar tentang penelitian, tadi mulai dari apa saja sih penelitian itu. Jadi penelitian itu biasa digunakan oleh di mana saja, lalu juga kompetisi-kompetisi apa saja yang biasanya diadakan baik nasional maupun internasional, seperti itu. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya Mbak Ayu, terdengar. Baik, Ibu. Oke, kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, teman-teman. Jika teman-teman punya pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat ya, dengan format nama _institusi pendidikan _pertanyaan. Kita sudah ada pertanyaan dari Diki Kurniawan dari STKIP Al-Hikmah. Saya bacakan pertanyaannya ya. Mohon izin bertanya, Bu, dalam melakukan penelitian pendidikan dalam hal ini untuk skripsi atau tugas akhir, alangkah lebih baiknya jika membuat judul dulu atau mencari permasalahan terlebih dahulu. Baru menentukan judul ya, karena ketika membuat judul terlebih dahulu seringkali terlihat terlalu memaksakan
dengan masalah yang diangkat. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat judul penelitian pendidikan yang baik? Seperti itu, Ibu. Silakan, Bu Eli. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Ini tetangga sebenarnya ya. Mas Diki Nurmawan ini ada di STKIP ini di gedung sebelah saya sebenarnya. Saya ini masih di sekolah. Terima kasih pertanyaannya, Mas Diki. Mas, menurut filosofi ini ya promotor saya. Saya nggak boleh bikin judul dulu, Mas. Kalau apa itu untuk disertasi itu bikin masalahnya dulu memang. Masalahnya dibuat dulu begitu, pendahuluannya dibuat dulu aja, Bu. Dibuat dulu aja, nanti dari pendahuluan itu baru akan bisa muncul kita mau ngasih judul apa sih tugas akhir itu begitu. Tapi sebenarnya ada dua aliran ya. Yang pertama itu tadi. Jadi ditentukan masalahnya dulu, mau apa sih yang jadi masalah di pembelajaran kita gitu ya. Misalkan saya di kimia itu pembelajarannya yang bermasalah apa ya gitu. Tapi sekali lagi kita harus sesuaikan ya Mas dengan masa studi. Misalkan saya ingin menempuh riset saya itu selama 6 bulan dan saya harus lulus di bulan, misalkan saya harus lulus di bulan Desember misalkan ya, saya harus lulus di bulan Desember besok. Maka topik penelitian yang saya ambil pasti yang nantinya akan saya kerjakan di bulan Agustus, begitu kan, di bulan Agustus September. Saya harus menyesuaikan dengan kelas yang akan saya jadikan tempat penelitian, begitu kan, materinya dan sebagainya. Nah itu kalau menyelesaikan tugas akhir itu pertimbangannya itu, Mas. Pertama harus mau target lulus di bulan apa dulu, gitu. Terus kita tarik ke depan gitu ya. Oh berarti kalau saya lulus bulan Desember, berarti saya ini asumsinya proposal ini ya, proposal belum jadi ya, proposal belum jadi, saya mau lulus bulan Desember. Berarti ketika saya membuat proposal, penelitian itu harus saya kerjakan di bulan Agustus, begitu kan. Berarti topik apa ya di bulan Agustus yang bisa saya angkat gitu. Oh, ternyata topik hidrokarbon gitu kan. Saya ngajar kimia di topik hidrokarbon. Ada masalah apa sih yang sering saya jumpai gitu ya? Yang sering saya jumpai misalkan anak cenderung berangkat dari masalah dulu memang, tapi tanpa saya menuliskannya dulu, Mas. Saya nggak nulis dulu. Saya masih observasi dulu. Oh, ini masalahnya sering pakai hafalan kalau belajar hidrokarbon. Tidak bisa menghubungkan antara materi dengan realitas konkret. Padahal kimia hidrokarbon itu aplikasinya banyak sekali di lingkungan. Akhirnya saya memilih, kayaknya saya mau menyelesaikan masalah itu dengan blended problem-based learning. Saya karena anak-anak pulangnya pembelajaran itu full day, sekolah full day di sekolah sudah. Baik teman-teman, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sepertinya Ibu Eli terlempar kembali. Untuk teman-teman lain yang punya pertanyaan terkait dengan metodologi penelitian bisa di-drop di kolom komentar ya. Nanti akan kami bacakan satu persatu. Seperti itu. Dengan format nama _ institusi pendidikan _ pertanyaannya. Kita sambil menunggu Bu Eli kembali lagi nih. Nah, kita akan sedikit tadi review ya terkait dengan materi-materi Bu Eli yang disampaikan terkait metodologi tadi ya, bahwa ternyata menulis karya tulis gitu ya, karya penelitian baik itu artikel ataupun jurnal itu tidak mudah ya Bu Eli ya, ada sistematikanya dan ada metodologinya begitu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eli terkait dengan metodologi penelitian. Mohon maaf Mbak Ayu, halo.
Mbak Iya, Ayu. Ibu. Halo, Iya. Mbak Ayu. Mohon maaf saya terpental tadi. Iya, Ibu, tidak apa-apa. Mohon maaf terpental. Tadi pertanyaannya Mas Diki tadi singkat, tadi kan panjang ya penjelasannya, nanti kurang jelas tanya saya langsung saja karena lokasinya dekat. Jadi intinya kalau mengerjakan tugas akhir yang pertama adalah masa studi yang harus kita perhatikan. Mana dulu judul atau permasalahan gitu ya. Kalau saya kemarin langsung judul, kalau saya langsung pilih kuantitatif. Saya mau kuantitatif aja dulu, kuantitatif karena saya mau cepet kan. Kualitatif itu lama. Kalau mau bagus hasilnya kualitatif at least 1 tahun. Kita bisa ambil dari fenomena-fenomena itu, kita kumpulkan, baru dapat new finding ya, baru dapat temuan berharga, itu 1 tahun. Kalau kuantitatif itu bisa kita selesaikan maksimal 6 bulan. Tapi kalau research and development itu butuh 1 tahun. Itu Mas. Jadi itu tips dari saya kalau tugas akhir ya. Makanya sesuaikan dulu. Idealisme itu terakhir aja deh, yang penting lulus duluan kalau saya. Karena berpengaruh pada biaya pendidikan. Kecuali kalau beasiswa ya. Beasiswa, tapi juga harus menyesuaikan dulu juga beasiswanya sampai berapa tahun. Kalau hanya 4 tahun, terus Masnya nggak bisa komitmen menyelesaikan di 4 tahun, kan Masnya harus bayar lagi. Bayar sendiri kan, sekolahnya kan. Itu tips dari saya ya, menyelesaikan tugas akhir. Mungkin ada lagi Mbak Ayu pertanyaannya. Terima kasih Mas Diki atas pertanyaannya. Terima kasih Mas Diki atas pertanyaannya dan atas jawabannya, Bu Eli. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Rima Dwi Febriana dari SMA 2 Kudus. Izin bertanya, Ibu, apakah dalam penelitian itu harus menghasilkan suatu produk atau hanya boleh memberikan solusi saja? Oke, jadi kalau kita melakukan penelitian begitu ya, tergantung makanya jenis penelitiannya tadi ya. Kalau kita R&D itu memang bagusnya kalau kita bikin produk gitu kan, karena kalau R&D itu tahapan berpikirnya sampai create kan, membuat sesuatu. Tidak harus produk tapi juga metode, cara begitu ya. Kalau hanya memberikan, ini maksudnya gimana? Apakah dalam penelitian itu harus menghasilkan suatu produk? Tidak harus, tergantung jenis penelitian atau metodologi yang kita pakai ya kan. Kalau kualitatif kan nggak menghasilkan penelitian, tapi new finding kan, temuan berharga gitu kan, temuan berharga apa dari fenomena-fenomena yang ada begitu kan, kita kumpulkan jadi satu, akhirnya kita menemukan temuan baru gitu ya. Seperti ini, penerapan kurikulum Merdeka Belajar, ya, penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Sekarang lagi diterapkan di beberapa sekolah. Nah, pemerintah butuh tahu ada data apa sih setelah diterapkan itu. Nah, itu pakai peneliti kualitatif, butuh peneliti kualitatif. Kemudian nanti akan menghasilkan suatu temuan. Nah, itu kan bukan produk ya, temuan baru begitu. Kalau kuantitatif itu berarti menguji sesuatu yang sudah sustain ya, yang sudah mapan gitu ya. Kalau kuantitatif membuktikan gitu kan, ini benar nggak sih? Kayak saya tadi riset kuantitatif pengaruh blended problem base untuk meningkatkan problem solving skill misalkan ya, untuk meningkatkan problem solving skill. Maka saya di situ nggak menghasilkan produk, tapi saya menghasilkan sebuah hipotesis bahwa kalau saya perlakukan si anak ini kelas yang A itu pakai metode konvensional, kelas B menggunakan metode blended problem base pada mata pelajaran hidrokarbon, ternyata yang blended problem base ini lebih bagus problem solving skill-nya gitu daripada yang anak pakai pendekatan saintifik misalkan. Ya. Nah, itu kan data ya. Oh, ternyata lebih bagus. Berarti data itu yang akan digunakan pihak sekolah untuk membuat keputusan. Oh, berarti kalau nanti ngajar topik hidrokarbon, berarti saya untuk melatihkan problem solving skill ke anak-anak itu bagus pakai blended problem base gitu loh. Jadi tidak harus selalu menghasilkan. Nah, kalau terkait dengan memberikan solusi itu berarti itu tadi keputusan kan ya. Oh, keputusannya begini. Akhirnya kalau itu berarti Mbak Dewi bisa pakai kuantitatif ya, menguji sesuatu, ya kan, memperlakukan sesuatu.
gitu kan, ada yang di treatment, ada yang enggak gitu, pakai kuantitatif. Setelah tahu hasilnya, akhirnya punya hipotesis, kesimpulan, oh ini lebih baik. Nah, dari hasil itulah akhirnya memberikan solusi gitu kan. Oh, solusinya begini loh gitu. Seperti itu ya, Mbak Rima Dewi ya, dari SMA 2 Kudus. Apa itu positivistik dalam penelitian kuantitatif? Oh, positivistik itu ininya filsafatnya ya. Dasar filsafatnya, jadi pakai positivistik. Jadi segala sesuatu itu harus terkuantifikasi gitu loh. Dinyatakan dalam bentuk angka yang sudah pasti kan kalau kuantitatif itu kan. Jadi data-data itu dikumpulkan, diolah secara statistik. Perlakuan kita itu berbeda nggak sih? Berbeda secara bermakna nggak sih gitu. Itu kalau yang yang kuantitatif tadi. Izin bertanya secara langsung, Bapak Sarifudin. Gimana Mbak Ayu? Mungkin didahulukan untuk yang menulis terlebih dahulu ya Ibu. Oh, oke, monggo Mbak Ayu, ya, monggo mohon yang maaf. mana? Ya, mohon maaf ya. Kita akan dahulukan dulu untuk pertanyaan yang masuk. Ini dari Mas Royal Eden dari PNVC. Izin bertanya, apakah gagasan konseptual dapat dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah dan bagaimana cara membuat metodologi penelitiannya? Oke. Apakah gagasan konseptual dapat dikategorikan karya tulis ilmiah? Bagaimana cara membuat metodologi penelitiannya? Oke, jadi itu masih seperti rancangan ya, Mas ya, Mas masih gagasan gitu ya. Jadi ada yang namanya itu, saya lupa namanya ya Pak, meta analisis. Nah, baru saya ingat meta analisis. Jadi kalau kita punya gagasan konseptual sesuatu begitu ya, maka kita bisa menuangkannya dalam karya tulis ilmiah dengan pendekatan meta analisis tadi. Ya, masih ingat nggak saat kita pandemi lagi tinggi-tingginya COVID itu ya? Itu kan skripsi ditiadakan, ya, diganti dengan publikasi kan ya waktu itu kalau nggak salah. Publikasi ilmiah lah. Anak S1 itu diganti publikasi ilmiah, skripsinya itu. Dan tidak harus ngambil data di lapangan itu kan, bisa pakai meta analisis gitu ya. Jadi meta analisis itu kita membaca ratusan publikasi lah ya. Jadi yang terkait dengan masalah yang mau kita atau gagasan yang mau kita buat gitu ya, Mas Eden. Jadi itu bisa kita buat ya, secara konseptual itu bisa. Nah, tapi itu tadi ya, karena dia masih konseptual, kita tentunya nggak bisa kuantitatif dong gitu ya, karena kalau kuantitatif kan harus ada perlakuan ya, nggak mungkin. Berarti kita dekati dengan mungkin kualitatif itu tadi, juga bisa juga secara meta analisis itu tadi. Jadi itu bisa metodologi penelitiannya yaitu tadi yang sesuai kalau menurut saya yang itu tadi kualitatif itu tadi, atau mau dibuat 4D model riset development juga bisa, tapi kalau misalkan 4D model itu nggak sampai ke disseminate, tapi sampai ke kan ada define, design, sampai ke itu aja, membuat mendesainnya aja ya, sampai ke desain aja, jadi nggak sampai ke jadi konsep gagasannya itu nggak sampai diterapkan gitu loh Mas. Jadi itu bisa sebenarnya metodologi penelitiannya. Nanti Masnya pilih aja mau pakai R&D atau pakai yang kualitatif itu. Kualitatifnya pakai yang meta analisis. Itu kan kalau kualitatif itu kan kita harus kaya referensi ya, banyak referensi, terus wawancara, deep interview gitu kan, terus meta analisis dari berbagai sumber seperti itu. Itu yang bisa saya jawab, Mas Eden ya. Semoga membantu seperti itu. Ada lagi, Mbak? Iya. Baik, karena tadi sudah 2 pertanyaan secara gitu ya, secara chat gitu ya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Mas Syarifudin jika yang bertanya langsung, boleh on mic. Terima kasih. Suara saya dapat didengar dengan jelas? Iya, bisa, Terdengar, Mas Syarifudin. Pak Syarifudin atau Mas ya ini? Boleh. Terima kasih juga kepada narasumber hebat kita pada sore hari ini, juga kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk bertanya.
pertanyaan saya seperti ini. Saat ini saya seorang guru dan ingin melanjutkan pendidikan, jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, ke S3. Saya mau mencoba mengajukan proposal penelitian mengangkat kurikulum merdeka. Biasanya untuk disertasi yang saya lihat di kampus yang saya tuju tersebut menggunakan penelitian metode kuantitatif. Bagaimana kalau judul penelitian saya yang lebih kurang seperti ini, implementasi kurikulum merdeka di SMA se-Kota Medan misalnya penelitiannya seperti itu judulnya, rancangannya. Nah, saya belum tahu apakah itu nanti disetujui oleh katakan promotor atau ya, betul. Atau katakanlah tim penyeleksi. Nah, bagaimana kalau misalnya mereka meminta mengarahkan itu menjadi kuantitatif? Mungkin saya minta masukan dari narasumber dan kemudian arah kemana nanti yang, kalau dalam gambaran saya, mohon maaf sebelumnya, saya di dalam penelitian tersebut saya akan menceritakan tentang bagaimana penerapannya, kemudian kendala hambatan apa yang dialami dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu yang ingin saya ajukan dalam proposal tersebut. Nah, mohon berikan pencerahan. Terima kasih. Baik Pak Syarifuddin. Ini luar biasa ini. Guru mau studi lanjut ke S3. Semangat ya Pak. Saya juga sama. Jadi saya sudah dapat gambarannya, pertanyaannya Bapak. Kalau kita mau ambil topik kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ya Pak, yang sekarang ini sedang banyak dibahas ya Pak, sekolah penggerak gitu kan, guru penggerak gitu. Yang pertama itu referensinya yang masih belum banyak Pak Syarifuddin, ya, referensinya yang masih belum banyak. Yang kedua, kalau Bapak mau membuat itu sebagai riset kuantitatif ya Pak, kuantitatif itu ciri-cirinya dari judul itu biasanya pengaruh bla 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 terhadap apa? Karena kuantitatif itu, penelitian kuantitatif itu harus punya variabel independen, variabel bebas, variabel dependent, variabel terikat, sama bisa dimungkinkan ada variabel moderator. Jadi ciri-ciri kuantitatif itu ada variabel penelitian. Kemudian dari variabel itu ada hipotesis yang muncul. Nah, itu Pak. Jadi kalau Bapak mau ke kuantitatif, maka Bapak harus membandingkan kelas yang diajari atau jenjang yang diajarkan dengan pakai kurikulum Merdeka, satunya lagi pakai kurikulum 2013, Bapak. Membandingkan, itu namanya. Itu kuantitatif. Tapi kalau Bapak tadi cerita ke saya bayangan saya, Bu, mau nulis implementasi kurikulum 2012 bla 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 seperti ini. Nah, kalau implementasi saran saya itu kualitatif, Pak. Kualitatif pakai multiple case study. Jadi kalau S3 nggak boleh one case study, Pak. Nggak boleh satu kasus di satu tempat aja, nggak boleh. Ya, paling enggak 2 lah, Pak ya. 2-3 sekolah, di 2-3 sekolah. Karena S3 kan disertasi kan. Gitu, Mohon Pak. maaf, saya potong, Mbak. Saya salah. Iya. Misalkan itu tetap menjadi kualitatif deskriptif. Ya kan? Ya. Misalnya bagaimana biar supaya dia berkelas, artinya memang katakan sekelas disertasi lah, lebih tajam pendidikannya, lebih dalam dan memang bermanfaat gitu. Jadi bagaimana, mohon pencerahannya apa yang harus saya lakukan. Dalam bayangan saya lakukan di beberapa sekolah se-Kota Medan misalnya seperti itu. Tadi Mbak mengatakan itu sudah itu, Pak. Referensinya yang dikhawatirkan, referensinya. Jadi ada nggak masukan yang harus saya lakukan untuk menangkis pertanyaan dari promotor nantinya, apa referensi yang Anda gunakan ini dan sebagainya. Mohon maaf, terima kasih. Iya, betul. Jadi kalau karena itu sesuatu yang baru ya Pak, itu tadi berarti arahannya ke kualitatif, memang referensinya belum banyak, tapi ruh dari Merdeka Belajar itu apa sih, kita bisa cari dari semangat
lifelong learning yang ingin ditanamkan oleh pemerintah kepada peserta didik, begitu kan? Dan itu kalau keyword itu kita cari di publikasi internasional itu alhamdulillah lumayan banyak, Pak. Jadi kalau itu nanti kita hubungkan ke Sustainable Education, ESD. Jadi Education for Sustainable Development. Jadi itu coba Bapak nanti nyari referensinya, kurikulum Merdeka dikaitkan dengan Education for Sustainable Development. Salah satu goals-nya adalah long life learner. Dan memang karakteristik dari kurikulum Merdeka Belajar adalah mewadahi pembelajaran yang mewadahi bakat minat anak kan, ya kan, mewadahi bakat minat anak. Kemudian anak nantinya itu bakalan ada setiap anak itu boleh memilih 2 kelas peminatan ya, boleh sains sama prakarya, kemudian sains sama sosial gitu kan, ada seperti itu di kelas kurikulum Merdeka itu, Pak. Jadi kalau di seluruh Kota Medan terlalu besar, Pak, nanti Bapak kesulitan sendiri nanti mengolah datanya. Mungkin dibatasi 3 sekolah atau berapa sekolah begitu, Pak, yang nantinya temuan-temuannya Bapak itu nanti justru akan menghasilkan sebuah teori baru begitu kan. Kan kalau kualitatif kan itu tujuannya. Disertasi itu kan kalau bisa melahirkan teori baru gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau justru malah kalau di S3 itu yang didorong itu adalah riset kualitatif sama R&D, Pak. Ada produk melalui R&D. Kalau kualitatif itu ada teori baru yang Bapak hasilkan gitu. Jadi kurikulum Merdeka Belajar di gitu loh. Apakah saya bisa Rifudin? Apakah saya bisa terdengar? Halo? Ya, bisa saya tangkap, Mbak. Bisa saya tangkap. Ya, terima kasih Pak. atas Jadi itu pencerahannya. Yang mungkin bisa saya sampaikan. Iya, Pak Syarifudin, mohon maaf ketidaknyamanan gangguan jaringan yang hari ini memang benar-benar nggak bersahabat begitu. Jadi itu dari saya ya, Pak. Iya, Pak Syarifudin, mungkin tidak bisa menjawab secara ini ya, mungkin kurang lengkap, tapi persepsi saya kalau di Indonesia memang referensinya tidak banyak, tapi itu di jurnal internasional insya Allah kalau kita tarik semangat kurikulum Merdeka Belajar itu kaitannya dengan Education for Sustainable Development itu. Jadi intinya kan di itu menjadikan peserta didik kan profil pelajar Pancasila itu kan ya, pelajar Pancasila itu sebenarnya kalau ditarik ke yang ini intinya itu adalah kita itu pengennya anak-anak itu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Kenapa sih kok pakai kurikulumnya ganti kurikulum Merdeka begitu, terus anak-anak bisa bebas memilih, kan sudah nggak ada ini ya, tidak ada matematika di kelas 10, tidak ada fisika, kimia, biologi, nggak ada, yang ada IPA jadi satu, banyak proyek gitu kan, karena pemerintah pengen anak Indonesia itu punya skill penyelesaian masalah yang bagus, yang itu bisa mengkaitkan apa yang dipelajari di sekolah dengan yang ada di masyarakat. Karena selama ini mereka tidak punya skill itu, minim, bukan nggak punya ya, tapi minim ya skill untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dihubungkan dengan apa yang didapat di sekolah. Jadi seolah-olah itu sekolah itu sama kehidupan sehari-hari itu nggak nyambung gitu loh. Jadi kayak ilmu di sekolah itu hanya bisa dipakai untuk menyelesaikan soal ulangan sama soal UTBK, Pak. Tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan itu. Jadi semangat pemerintah membuat kurikulum Merdeka, membuat sekolah penggerak itu sebenarnya itu pengennya anak-anak itu jadi the great problem solver kalau menurut saya, the great problem solver. Jadi
seorang penyelesai masalah yang bagus gitu ya. Karena selama ini lemah sekali skill penyelesaian masalah dari anak-anak. Pelajar ya, terutama pelajar di Indonesia. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan Pak Syarifudin, semoga bisa membantu. Tapi sekali lagi kalau terkait dengan tugas akhir, silahkan menyesuaikan dengan culture ya, culture yang ada di masing-masing kampus. Kalau di UNESA misalkan jurusan IPA sukanya R&D sama kualitatif. Tapi kalau di jurusan saya sukanya kuantitatif sama R&D gitu ya. Kalau di jurusan matematika sukanya kualitatif. Nah itu tergantung culture masing-masing program studi dan promotor ya, terutama promotor. Kita nurut aja deh sama promotor gitu ya. Promotor itu ngarahkannya bagaimana. Gitu. Yang penting kita bisa punya ini ya pendapat. Kalau misalkan ditanya itu kita bisa mempertahankan pendapat itu gitu. Ketika dikritisi itu kita punya pendapat, alasan untuk mempertahankan. Itu tips dari saya sih Pak Syarifudin terkait penyelesaian disertasi. Semoga lancar ya Pak studinya. Semangat. Kalau S3 itu yang susah bukan disertasi Pak, publikasi yang menakutkan Pak. Publikasi internasional itu menakutkan Pak. Itu dari saya Mbak Ayu. Silahkan ada lagi kah? Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya dan juga Pak Syarifudin, semoga menjawab ya. Dan mungkin sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi seperti dan sayangnya ya begitu waktunya itu sangat singkat gitu ya dan sangat terbatas gitu. Jadi sepertinya untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain mohon maaf tidak bisa dijawab dulu. Semoga bisa dijawab di lain kesempatan ya teman-teman ya. Dan juga tadi berbicara soal penelitian ya, tadi sempat menyimak juga materi dari Bu Eli sendiri, bahwa ternyata penelitian itu tidak hanya untuk tugas atau karya tugas akhir seperti itu. Tugas akhir seperti itu. Nah, ternyata penelitian juga bisa dilombakan atau dikompetisikan, dan itu mulai dari jenjang SMA gitu. Bahkan banyak teman-teman SMP pun yang ikut gitu ya. Salah satunya di event-event IESA. Dan juga aku ingin memberikan sedikit info kepada teman-teman partisipan di sini bahwa IESA itu sedang akan mengadakan beberapa kompetisi yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman baik dari jenjang SMA hingga S1 yang ada di sini. Yang paling terdekat ini ada WSEEC atau World Science Environmental Engineering Competitions yang akan ditutup 3 hari lagi. Lalu juga ada World Invention Competitions, WICE, yang akan dilaksanakan bulan September di Malaysia. Lalu juga setelah WSEEC nanti akan dilanjut oleh WYIA atau World Young Invention and Innovation, seperti itu di Yogyakarta. Nah, itu adalah sedikit rentetan rundown dari beberapa kompetisi yang akan diadakan oleh IESA. Dan kebetulan panitia sudah menyiapkan video ya terkait dengan WSEEC, mungkin bisa ditampilkan panitia, silakan. Please, 하지 말고 들어 get it right. 집중해보세요. 집중. 갑자기 날 안아줘도 좋아. 분위기로 대신해도 좋아. 그게 꼭 말이 아니면 어때? Baby boy, you better hurry up. Ya, itu dia teman-teman event terdekat kami, ada WSEEC yang akan dilaksanakan di kampus Universitas Indonesia di Salemba, tepatnya di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin merasakan kompetisi gitu ya, kesempatan berkompetisi dan juga ada kesempatan juga jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah seperti itu di Jakarta, cocok banget ini kompetisinya untuk teman-teman ikuti gitu ya. Pendaftarannya tinggal 3 hari lagi, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan juga untuk webinar kali ini, teman-teman partisipan bisa banget nih didokumentasikan, di-upload ke Instagram dan tag ke IESA untuk bagaimana sih perasaan kalian atau apa saja pelajaran yang kalian dapatkan di webinar hari ini.
Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah bertanya, terkhusus kepada Ibu Eli atau Ibu Nur Hamimah atas waktunya sore hari ini. Terima kasih banyak atas semua ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan juga membuka wawasan baru terhadap penelitian untuk teman-teman di rumah. Dan juga nantikan untuk info webinar selanjutnya hanya di Instagram IESA, yaitu IESA Official. Gitu. Dan juga untuk tahu lebih banyak terkait dengan kompetisi-kompetisi IESA, bisa cari aja di Instagram, itu nama kompetisinya lalu ada official. Gitu. Misalnya WSEC, jadi WSEC Official, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat beraktivitas ya, menyambut weekend ini. Dan juga untuk presensinya saya akan bagikan melalui chat. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman bisa mengisi presensi yang sudah saya kirimkan melalui chat ke teman-teman sebagai bentuk syarat kehadiran. Kepada Bu Eli, terima kasih Bu Eli sudah hadir hari ini. Iya Ibu, untuk rekamannya nanti insya Allah akan dikirimkan ke grup, dan jika ada pertanyaan lain, bisa dikirimkan ke kami atau panitia. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Selamat menyambut weekend besok. Dari saya sebagai moderator atau Master of Ceremony hari ini undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di webinar IESA selanjutnya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu, mohon maaf ya. Terima kasih banyak Ibu juga. Terima kasih sudah mau hadir sebagai narasumber hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa isi presensinya ya yang ada di chat Zoom. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf, Ibu Eli, sepertinya di-share oleh panitia maupun adik-adik dan ya Mbak. Iya, tadi sempat putus-putus Ibu, mohon maaf jadi tidak jelas. Tadi mau memberitahukan itu saja. Iya. Maaf. Iya Bu, tidak apa-apa. Terima kasih banyak Bu Eli sekali lagi. Mohon maaf Mbak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya izin live boleh? Ini saya live ya Mbak. Iya Bu, silakan. Terima kasih banyak Bu Eli. Eli, makasih ya. Terima kasih Ibu Eni. Maaf ya Bu En. Iya Ibu. Sama-sama. Terima kasih ya. Ya.